Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semoga sukacita, kesehatan tetap menjadi milik kita sampai pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersujud di hadapannya, mohon kekuatan dan bimbingannya. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami rasakan sebagai kekuatan dan penuntun setiap langkah kehidupan kami, termasuk di dalam kami berkata-kata dan dalam berpikir serta perbuatan kami. Kami merasakan begitu damai dan indahnya hidup ketika kami melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu kami haus, kami lapar akan firman. Berbicaralah kepada kami. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran kehendak-Mu, sehingga kami boleh dikenyangkan pada saat ini oleh firman yang akan menjadi kekuatan kami di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan terambil dari kitab Hakim-Hakim 16 ayat 30. Demikian bunyinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Bila ada masalah, langsung jatuh. Apakah mungkin di dalam hidup kita tidak ada masalah? Tentu tidak. Apakah mungkin dalam perjalanan kehidupan kita selalu mulus? Tentu tidak. Apakah mungkin apa yang terjadi dalam hidup kita selalu seperti apa yang kita inginkan? Tentu tidak. Oleh karena itu, bagaimana kita membawakan hati, membawakan pikiran, membawakan hidup kita, membawakan perasaan kita, itulah yang penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masa Simson sebagai hakim di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa ini sangat menderita dan berada dalam keadaan sangat berbahaya. Karena dari timur mereka ditindas oleh orang Amon dan dari bagian barat oleh orang Filistin. Mereka tidak mempunyai pemimpin yang formal. Yang ada hanya hakim sebagai pemimpin informal. Dan ketika Simson sebagai hakim yang diangkat menjadi seorang nazir Allah, dia adalah seorang hakim yang sangat perkasa dan kuat, tapi tidak dibarengi dengan karakter yang baik. Kelemahan Simson yang paling menonjol adalah menyombongkan kekuatannya. Dia tinggi hati dan dia membangga-banggakan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kemudian Simson tidak mampu menguasai diri, terutama keinginan daging dan hawa nafsunya, terkhusus terhadap perempuan. Sehingga semasa hidupnya Simson berkali-kali jatuh ke dalam dosa terhadap perempuan karena hawa nafsu, sehingga dia jatuh ke dalam lubang yang sama. Akhirnya hal ini membawa dia ke dalam penderitaan yang luar biasa sebelum kematiannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sekarang juga masih ada orang Kristen, bahkan mungkin aktivis gereja, tapi masih hidup sebagai manusia lama, hidup dalam karakter yang sifatnya duniawi? Apa akibatnya kalau hal atau hidup seperti ini? Sama seperti Simson, orang yang demikian pasti akan menderita karena Tuhan akan meninggalkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling menyakitkan dalam hidup ini bukan karena tidak ada uang,
bukan karena PHK dari pekerjaan, bukan hanya karena tidak punya pekerjaan, bukan hanya belum dapat jodoh, bukan hanya karena sakit penyakit, bukan hanya karena banyak masalah di tengah-tengah keluarga. Tapi yang paling menyakitkan dalam hidup adalah jikalau Tuhan meninggalkan kita. Jikalau Tuhan meninggalkan kita, itulah yang paling menyakitkan dalam hidup ini. Ingat, yang paling menyakitkan adalah jika Tuhan meninggalkan kita. Oleh karena itu, hiduplah rendah hati dan kendalikanlah diri untuk tetap setia kepada Tuhan walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena penyertaan Tuhan akan mampu mengatasi setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan, dan Tuhan memberkatinya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk menyadari bagaimana kami memaknai kehidupan kami di tengah-tengah penderitaan hidup ini. Ajar kami untuk mengerti bahwa persoalan kehidupan tidak akan mungkin lepas dari hidup kami. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan mengajari kami, mengajak kami untuk boleh rendah hati dalam setiap kekuatan dan berkat yang Tuhan berikan. Dan kami mampu menguasai diri kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh setia kepada Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga melalui firman ini, kami akan selalu hidup seturut kehendak Tuhan dan mampu memaknai setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, dan kami tetap setia kepada Tuhan sehingga Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk orang-orang yang menderita karena mereka dilanda oleh banyak penderitaan dan mereka tidak menemukan Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan, mereka lupa akan Tuhan, mereka tidak mengingat kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, panggil mereka untuk setia kepada Tuhan, untuk memohon dan mengingat kasih sayang Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang pada saat ini menderita karena perasaan yang tidak menentu akibat berbagai-bagai problema kehidupan, Tuhan membawa mereka, Tuhan mengingatkan mereka akan kasih setia Tuhan, sehingga mereka semakin bersemangat di dalam kehidupannya. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk orang-orang yang pada saat ini frustrasi akibat persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan menguatkan, menghibur mereka, sehingga dalam kehidupan situasi yang mereka hadapi, mereka bisa mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Orang-orang yang dalam pengharapan akan satu harapan apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Tuhan menolong mereka dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk hidup mereka. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, sehingga kami tetap boleh menjalani kehidupan kami dengan rasa syukur, sukacita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kita, akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih.